Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita. Hari ini kita akan bahas topik yang ramai diperbincangkan terkait penangkapan Dr. Robert Amheka dalam kasus dugaan korupsi dana BOG. Dan kita akan beri judul diskusi kita hari ini, yaitu Korupsi Box, Kejari Kupang Tegas, Dr. Robert terseret. Bersama saya sudah hadir pemerhati sosial kemasyarakatan dan penegakan hukum, Bapak Dr. Ayub Titueki. Selamat datang kembali, ya. Bapak Ayub. Selamat malam Pak Yos. Selamat malam. Apa Bagaimana kabar? Kabar baik. Ya. Sehat Bapak? Sehat. Luar biasa. Ya, Pak Ayub, publik, masyarakat khususnya memberi perhatian besar pada kasus penangkapan Dr. Robert. Menurut Bapak, bagaimana masyarakat menilai langkah Kejari dalam kasus ini? Baik, terima kasih. Saya pikir bahwa masyarakat pada umumnya, tapi saya juga secara pribadi memberikan apresiasi yang besar terhadap Pak Kejari yang baru, yang memperlihatkan suatu ketegasan sikap, tindakan di dalam memberantas korupsi. Karena korupsi itu biasa disebut extraordinary crime, kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Dan harus diberantas sampai akar-akarnya. Bagi saya, sebagai seorang demografer, biasanya bilang untuk mengantisipasi, untuk menuntaskan masalah kemiskinan, itu berarti mencabut faktor-faktor penyebab kemiskinan sampai tuntas. Tapi masalah korupsi itu kalau mencabut sampai akar-akarnya. Tapi korupsi itu kalau dibiarkan hidup bagi saya, itu sama dengan menabur benih kemiskinan. Petani kalau dia cungkil, dia cabut habis-habis. Tapi ada yang dia hambur benih rumput, berarti tidak pernah akan habis kemiskinan. Sehingga benar-benar ada suatu rasa hormat, rasa bangga dengan Pak Kejari yang baru. Bahwa tegas dalam tindakan. Dan yang kita harap begini, baru 4 hari sudah tangkap. Ya. Kalau bisa, ini dukungan, doa dan harapan dari saya juga masyarakat. Dalam 100 hari kalau bisa tangkap sampai di atas 20. Jadi selama dipercaya itu harus banyak yang ditangkap untuk satu, memberikan efek jerah. Yang kedua, membangkitkan kepercayaan masyarakat hukum terhadap wibawa hukum, supremasi hukum. Tapi jangan hanya supremasi hukum, tapi juga kalau bisa supremasi nilai substansial. Apa artinya supremasi nilai substansial? Yaitu rasa keadilan. Kadang ketegasan menangkap, mengadili, tapi di belakang-belakang orang bilang, keputusan kurang adil. Artinya bahwa hukum dia hanya dengan meneliti unsur-unsur pidananya, dibawa digoreng sampai dengan keputusan, itu artinya bahwa hukum tegas menangkap, memproses dan menetapkan keputusan. Tetapi apakah keputusan itu di belakang-belakangnya ada rasa keadilan di mata masyarakat, itu ada atau tidak? Itu yang saya maksudkan dengan supremasi nilai substansial. Ya. Jadi ada keputusan, ketegasan dalam menangkap, memproses, dan ada keputusan, itu adalah finalnya. Tetapi finalnya ini memberikan rasa adil bagi masyarakat atau tidak, gitu. Baik, nah ini penting. Baik Bapak. Jadi ini dia baru 4 hari bertugas, langsung
tangkap. melakukan penangkapan. Ya, Berarti ini beliau ini patut diapresiasi. diapresiasi. Ya, Nah, ini kan salah satu kasus ya, kesehatan. ya, Dan faktanya bahwa kasus kesehatan itu sulit tersentuh oleh hukum. ya, Tetapi beliau mampu membuktikan bahwa bisa. ya. Nah, apakah di kabupaten lain, Kabupaten Kupang ini hanya ada kasus di Kasus kesehatan? terlalu banyak Terlalu sekali, banyak. Pak. Terlalu banyak. Ya, masyarakat selama ini dengar rame-rame bicarakan kasus ini. Katakanlah kasus Seroja. Ada kasus misalnya misalnya apa itu yang olahraga ini GOR. Teres. Ada GOR. Ada kasus ini Terence. Ada terlalu banyak. Belum kita akan omong dengan ya seperti di DPR saja ada orang omong bahwa sekian miliar ada ini. Puluhan miliar. Jadi kasus terlalu banyak. Kasus tanah terlalu banyak. Dari kasus izin Bapak, Ya. dari kasus Dr. Robert ini kan nilainya 500-an juta. Ya. Ini dianggap klasteri atau? Saya tidak melihat dari klasteri atau apa, tapi tangkap dan tangkap dan tangkap dan tangkap. Ya, artinya tidak lihat dari seberapa besar. Mana yang cepat ini tangkap, tapi tangkap hanya begini. Harapan saya kalau bisa kasus ini begitu ditangkap, ada dua hal yang saya mau tegaskan di sini. Misalnya selain tangkap, tapi saya juga memberikan apresiasi khusus. Saya melihat ada tayangan video beliau turun dan kejar itu sumur bor yang mangkrak, malam-malam beliau naik. Itu luar biasa apresiasi masyarakat. Kejar itu proyek-proyek mangkrak. Termasuk yang tadi GOR, ini atau apa yang itu. Tapi harapan kita, harapan masyarakat ialah jangan sampai kejar proyek-proyek mangkrak, tapi penyelidikannya mangkrak. Artinya bahwa penyelidikan itu tidak sampai tuntas membawa orang sampai di penjara. Supaya tadi sasarannya adalah efek jerah. Melakukan itu. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan rasa keadilan harus ditegakkan. 3 unsur ini penting. Jadi tindakan hukum yang dilakukan itu memberikan efek jerah atau tobat orang melakukan itu, membangkitkan kesadaran masyarakat umum tentang hukum, dan meyakinkan masyarakat awam bahwa hukum yang ditegakkan menimbulkan rasa keadilan sosial. Bahwa itu ternyata betul. Kadang jangan sampai keputusan selesai, tapi nampaknya yang kuat menginjak-injak dan memanfaatkan hukum untuk menindas yang kecil dan makin lemah, dan kita tidak pernah berubah. Itu tujuan penegakan hukum. Baik. Jadi harapan Bapak Hayub bahwa kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Kupang itu tidak hanya sampai proses tangkap, tetapi sampai pada proses penegakan hukum yang memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Efek jerah. Ya, termasuk efek jerah. Kepercayaan masyarakat tentang wibawa hukum dan kepercayaan tentang rasa keadilan sosial, bahwa hukum ditegakkan memberikan rasa keadilan. Yang salah-salah, yang benar-benar tidak pandang bulu gitu. Baik Bapak. Jadi kita kembali tadi kita melihat dari penangkapan Dr. Robert ke kasus-kasus korupsi umumnya, dan kita kembali lagi bahas secara khusus soal Dr. Robert. Tapi sebelum kita masuk ke kasusnya Bapak, karena Pak Dr. Robert ini kan sudah secara pribadi dikenal oleh masyarakat, cukup dikenal dan banyak cerita tentang hal baik yang beliau buat. Dan Bapak salah satu pemimpin beliau, pasti Bapak kenal. Siapa itu Dr. Robert?
Mungkin sebelum ke Pak Dr. Robert, kalau mau, saya mau ulas dulu tentang situasi Kabupaten Kupang. Iya, iya. Ya, jadi situasi Kabupaten Kupang begini. Banyak orang sudah di media sosial saya baca bahwa Kabupaten Kupang korupsi itu sudah makin banyak. Kasus ini diangkat, kasus ini diangkat. Hanya rame di media. Tapi tidak pernah sampai dengan penyelidikan yang menggiring orang sampai dengan tuntutan keputusan yang tadi. Memberi efek jerah, membangkitkan. Misalnya, kenapa saya katakan begitu banyak? Kasusnya seperti antara lain. Dari dalam istilahnya pemerintahan itu. Satu hal yang saya mau tegaskan di sini. Mengapa saat ini pendapatan asli daerah itu 2024 menurut informasi yang saya dengar hanya 40,3 M. Sedangkan pada masa saya 2009 waktu saya ambil dari Pak Meda untuk Kabupaten Kupang dan Sabu itu 16 atau 17 M untuk 2 kabupaten. Tapi itu naik dan pada tahun 2017 pertanggungjawaban 2017 di 2018 PAD menjadi 120 miliar kenaikannya. Nah lalu kemudian waktu itu tidak ada industri apa-apa. Tapi semua yang didapat dari berbagai sumber pendapatan asli daerah uang begitu besar. Mengapa sekarang PAD hanya begitu? Kan kalau tidak dikorupsi, kan pendapatan dari mana-mana ada, tapi itu masuk di dalam kas daerah supaya dimanfaatkan oleh umum atau tidak. Nah ini saja tanpa berbau bahwa ini korupsi ini, itu korupsi sana. Itu saja sudah merupakan satu gambaran. Jikalau bukan korupsi ada di dalam situ, tidak mungkin uang itu hanya tetap seperti ini. Ini kan indikasi, satu hal umum yang kita lihat. Nah sekarang coba lihat, di sini ada bunyi korupsi, di sana ada bunyi korupsi, di sana ada bunyi korupsi. Maka yang kita berikan dukungan kepada Pak Kajari adalah bahwa harus penegakan hukum, harus tegas, tindakan harus berani, seperti itu. Tapi tindakan berani ini ya tangkap dan proses, tapi tadi harus yang harus diingat itu ialah ada apa. Jangan hanya rame di sini tetapi tidak sampai tuntas. Yang mangkrak jangan hanya proyek-proyek mangkrak yang ini tetapi penyelidikan jangan sampai berhenti di jalan sehingga itu dianggap sama dengan penyelidikan yang mangkrak. Yang berikut yang harus diperhatikan ialah harus yakinkan bahwa yang ditangkap itu kan biasanya bilang P21 artinya sangat meyakinkan bagi kejaksaan atau bagi kepolisian bahwa semua lengkap. Tapi jangan sampai salah tangkap. Sebab kalau proses salah tangkap seperti itu hari Pak yang wawancara saya terkait dengan pisang Cavendish. Ya salah tangkap. Dan sampai sekarang kan itu saya anggap juga agak mangkrak sedikit. Karena waktu itu salah tangkap. Lalu sampai sekarang kok belum lagi ditangkap yang sebenarnya. Kalau salah tangkap bagi saya itu ada indikasi. Kasus itu kasus settingan. Hanya oleh orang kuat mau menggiring dan mengorbankan orang kecil. Jadi itu kasus settingan. Yang kuat menindas yang kecil, yang kuat mengorbankan yang kecil. Ternyata sampai sekarang Pak Gaspar Timlonis sudah bebas, tapi belum tangkap. Pelaku yang utama belum. Tapi di mata masyarakat yang tadi saya bilang, nilai supremasi, nilai substansial, orang yang awam hukum juga, kalau mereka selidiki, siapa yang waktu itu diambil, bawa kendaraan apa, tidak susah asal mau. Nah kenapa ini tidak jalan?
Ini kan mata masyarakat tertuju kepada hal-hal seperti ini. Jangan sampai tindakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi hanya menunjukkan bahwa ada aktivitas, ada kegiatan, ada tindakan. Tapi tindakan bukan sekedar supaya tampil melakukan sesuatu. Tetapi apa? Memberikan efek jerah bagi yang salah siapapun dia. Pejabat, orang kecil harus memberi efek jerah. Meyakinkan masyarakat percaya kepada wibawa hukum, hukum berwibawa dalam penegakan, tapi juga memberikan rasa keadilan dalam pengertian orang kecil, orang besar, orang buta, orang melek hukum juga bilang, oh ya itu dia dapat hukuman karena dia salah. Ya. Apakah ini jangan sampai terjadi dengan penangkapan Dr. Robert? Ya soal itu kita percaya saja. Ya, kita percaya. Karena mereka yang tahu hukum. Mereka yang tahu hukum. Ya, tapi nanti saya juga mulai segmen berikut yang tadi Pak omong saya akan punya pandangan. Jadi memang ini kita memasuki segmen kedua. Ya. Jadi sebelum kita memasuki segmen kedua, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa dari histori yang kita baca, itu pada tanggal 21 Juli nggak salah, hari pertama Kajari waktu itu zaman Pak Ridwan Ansar, hari pertama bertugas langsung mengadakan MOU dengan Kadis Kesehatan waktu itu Dr. Robert. Dan kemudian ada kontradiktif bahwa hari keempat Kajari Jupiter Selan bertugas, Dr. Robert ditangkap atas dugaan penggunaan dana BOP dari tahun 2021 yang saat itu dalam pengawasan kejaksaan. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, Bapak, saya ingin Bapak menceritakan sedikit soal histori terkait siapa sih sebetulnya Dr. Robert. Baik, terima kasih. Dr. Robert waktu saya jadi bupati, dia masih di TTS. Dia dokter di TTS karena bapaknya waktu itu sakit, stroke. Dia datang bertemu dengan saya. Saya bilang ya silahkan ajukan permohonan. Begitu ajukan permohonan, Robert tidak mau, dia mau di TTS. Ya, tapi akhirnya bapaknya ini pergi karena bapaknya sakit, dia datang. Saya kasih dia jabatan pertama itu sebagai kepala rumah sakit. Tapi itu biasa-biasa, tapi waktu dia jadi kepala dinas ada hal menarik. Ya, siap. Dua hal menarik yang ingin saya ya. Satu, ketika dia menjadi kepala dinas kesehatan, ya sikap dia memang dia biasanya orangnya jujur, salah juga dia tidak mau tipu bahwa dia benar. Tapi saya lihat dia teguh dalam prinsip. Nah, waktu itu dalam setiap rapat sidang DPR selalu menggonggong ganti saja Robert Amheka karena dia tidak mampu menjadi kepala dinas. Ribut. Lama-lama saya punya istri juga menjadi pendorong saya. Pak, kenapa sih pertahankan itu Dr. Robert? Saya bilang, kok kenapa Ma ikut campur? Dia bilang, kok ini ada anak-anak ini datang kasih tahu bahwa dia menghambat anggaran. Nah, saya panggil dia, saya tanya. Waktu dari DPR ribut, dia akhirnya satu kali dia ketemu dengan saya. Bapak, daripada Bapak mereka ribut tentang saya, dia ajukan, dia bawa surat. Minta supaya saya berhentikan dia jadi kadis. Karena dia tidak juga nyaman kalau dia terhadap diri dia, lalu saya yang diserang. Dia minta supaya saya memberhentikan dia. Saya simpan saja dia punya surat. Surat kedua dia kasih minggu berikut. Bapak, ini saya tulus.
Lalu kemudian saya juga tidak. Surat yang ketiga saya panggil. Kira-kira menurut Robert apa yang terjadi sehingga sekarang saya punya isi juga turut bersuara supaya saya ganti Pak Robert. Hal yang menarik yaitu bahwa di dalam dinas kesehatan itu pernah ada suatu kebiasaan untuk penanganan terkait dengan yang masalah ini, masalah proyek-proyek yang apa itu penanganan gizi buruk, itu kan dibiayai dari APBD. Tapi karena waktu itu juga kita pakai LSM, karena LSM dulu saya juga memanggil mereka untuk ikut dan mereka senang. Jadi terhadap gizi buruk, terhadap item pembiayaan anggaran yang sama, itu dibiayai dari APBD tapi juga dari LSM. Robert tidak mau. Karena dia tidak mau, maka yang orang-orang LSM menganggap bahwa dia menghambat uang supaya dipakai. Bukan Robert menghambat. Tapi kalau ini sudah dibiayai dari APBD, maka kamu cari yang sisi lain supaya jangan dua sumber membiayai satu kegiatan. Ya. Nah, setelah dia jalankan gini, oke, saya setuju. Maka saya tetap pakai dia, pertahankan dia sebagai kepala dinas. Karena begini, konsekuensinya kalau dua sumber pembiayaan dari pemerintah, dari LSM terhadap suatu, maka nanti kemudian laporan pertanggungjawaban untuk satu item kegiatan dibelah dua, bisa saja uang dari pihak swasta masuk saku. Maka saya bilang oke. Nah itu dia yang memberikan kepada saya penjelasan kepada saya, ya saya berterima kasih. Dan hanya dia yang bisa memberikan pemahaman seperti itu. Itu hal pertama dari pribadi Robert. Pribadi Robert yang kedua, itu ada anggaran dari pusat, DAK, dana alokasi khusus. Diberikan. Sempat heboh. Heboh karena apa? Di dalam kabupaten itu ada prinsip satu pintu. Proyek dari manapun semua pakai PPK yang terpusat di situ. Nah Robert tidak mau. Kenapa? Kenapa beliau menolak untuk satu pintu itu? Dia ya biasanya kan kalau PPK dari sini biasanya ada fee yang harus dikeluarkan. Istilahnya ya kalau memang dari dia kan lebih baik dia pakai yang waktu itu PPK dia pakai provinsi. Dia tidak mau pakai dari kabupaten karena kalau kita pakai provinsi ya dia lebih fair apa adanya. Sedangkan di sini ya harus ini gini. Jadi nah, itu, harus fee-nya lebih besar begitu. Ya sekitar seperti itulah. Dia tidak mau. Maka sempat terjadi gontok-gontokan. Nah saya lihat itu adalah sumber. Robert tidak disukai dalam lingkungan situ di situ. Bahwa dia tidak taat, dia tidak itu. Padahal kalau saya waktu itu sebagai bupati, saya tidak pernah mengarahkan bahwa harus satu pintu dengan tekanan harus begini. Jadi dia pakai PPK dari situ. Lalu begitu habis dia pakai PPK dari sana, ketika mau pertanggungjawaban anggaran itu di kementerian, saya juga diundang dari kementerian. Bahwa di kementerian dinyatakan bahwa penanganan pelaksanaan proyek DAK ini Kabupaten Kupang termasuk yang bagus. Luar biasa. Ya itu yang saya tahu. Ya tidak berarti saya omong begini bahwa dia sempurna, saya sempurna, siapa sempurna. Bukan dalam hal ini saya omong untuk membela pihak ini dan istilah memojokkan pihak lain. Tuhan tahu. Karena kita omong demi ya menjalankan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Hal-hal seperti ini apalagi kita daerah miskin. Hal-hal seperti ini harus dibela dan dipertahankan seharusnya. Iya, jadi betul sekali saya sepakat. Ini bukan soal kita membela, tetapi ini soal fakta. Ya. Jadi fakta yang terjadi dan dialami langsung oleh Bapak Ayub sebagai pimpinannya waktu itu, bahwa memang ada rekam jejak positif yang dimiliki oleh seorang Dr. Robert Meka. Baik, jadi kita
atau mungkin ada Saya masih tambahkan, begini, ya. silakan. Jadi begini. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Atau ini kan tentang penangkapan Dr. Robert. Itu nanti kita masuk segmen berikutnya. Silakan. Baik. Jadi kita setelah kita melihat sisi positif dari seorang Dr. Robert, kemudian kita masuk kepada pandangan. Mungkin saya tambah satu. Tambah sedikit, siap. Di dalam diktir Dr. Robert juga bukan tipe orang memperjuangkan jabatan. Dia minta surat, dia harus berhenti, dia senang. Nah ini saya omong terbuka dan jujur dan Tuhan tahu. Waktu mau suksesi jauh-jauh, saya mengincar Dr. Robert. Saya kumpul dengan beberapa anak, bagaimana kamu lihat Dr. Robert bisa kita ajukan sebagai calon bupati atau tidak? Ada beberapa orang yang saya tidak kasih tahu. Tapi akhirnya harus bilang, oh ya baik kita setuju itu. Lalu kemudian membuat saya bilang coba kamu ketemu sana untuk meminta dia sebagai calon wakil. Ya, saya sudah buat begitu. Lalu saya panggil dia dan saya omong. Itu jauh sebelumnya. Ya, jauh sebelum itu. 5-6 tahun lalu lah. Ya, tidak, yang mau pilkada yang baru-baru, yang akhirnya Pak Yos dengan Aurum juga ikut masuk. Tapi sebelum itu saya panggil dia, coba ini nanti kita cari ini. Tapi apa yang setelah saya panggil dan saya kasih tahu, dia bersama istrinya datang di sini. Istrinya yang omong, Bapak, Kakak Robert biar saja, tidak usah dia jadi staf saja juga tidak apa-apa. Ini anak-anak masih kecil, masa dinasnya masih panjang, tidak perlu. Ya sudah kalau kamu begitu ya mau bilang apa? Yang berikut, ada satu calon bupati waktu itu. Bertemu dengan saya. 4 kali bertemu supaya saya carikan calon wakil yang bagi dia. Sekali lagi saya minta Robert. Ada banyak saksi kok tentang itu. Dia kembali datang lagi, Bapak, saya staf saja, saya ini. Saya tidak mau jadi seperti ini. Itu yang dia lakukan. Dan ya, dia omong bukan dia sendiri, tapi bawa istrinya dan omong. Kami cukup menjadi staf saja. Biar saja kita ini. Lalu yang terakhir. Setelah itu, waktu mulai isu untuk sekta, dia juga kita dorong untuk ikut mencalonkan diri. Ya, dia bilang, tapi saya bilang, ya kalau memang rasa ini ya masuk. Jadi akhirnya dia juga bukan hanya dari saya, tetapi ada juga yang mendorong dia ya. Dia akhirnya ikut mencalonkan diri. Tapi nanti disambung, silakan. Iya, artinya. Jadi bukan tipe orang yang haus kekuasaan. Iya. Jadi memang berkali-kali juga ya, Bapak dia mengundurkan diri dari Kadis zaman Bapak ya. Ya, 3 kali bersurat. Ya. Berarti memang Dr. Robert bukan tipe orang yang haus kekuasaan. Ya. Baik Bapak. Jadi kita lanjut ke segmen berikut. Kita coba menukik lebih dalam. Boleh, silakan. Soal pandangan Bapak sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan dan penegakan hukum. Penegakan hukum terkait kasusnya Pak Robert ini. Ya. Silakan. Maaf, saya harus mulai dengan sesuatu yang cukup agak tajam penglihatan saya. Jangan-jangan penangkapan dia ini merupakan salah satu kasus settingan. Kenapa bisa dugaan bahwa yang pertama, ya, siap. Ketika baru ingin untuk berniat untuk maju mendaftarkan diri sebagai calon sekda, ada yang sudah memperingati dia jangan masuk sebagai calon sekda. Nanti kau ditangkap oleh jaksa. Luar biasa. Ya.
Terus. Nanti Ini baru menarik kasus ini. ini nanti akan apa yang saya omong ya nanti silahkan kita kaji terus. Lalu kemudian pada saat sudah daftar dan sudah mau tes, dia dipanggil oleh jaksa untuk diperiksa sebagai saksi. Pada saat tes yang terakhir dipanggil lagi untuk diperiksa. Nah, sementara dia dipanggil sebagai saksi sampai dengan saat penangkapan, saya kembali ke tadi Pak omong bahwa pernah ada MOU antara Dinas Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri. Nah, di dalam hal itu pencegahan. Itu namanya kerjasama di dalam pendampingan. Ya. Nah, pendampingan itu tujuannya agar pencegahan, ya, bukan tangkap. Nah, lalu kemudian orang yang minta bekerja sama untuk mendampingi, lalu kemudian seolah-olah ada sesuatu dan tangkap. Nah, apa makna daripada pendampingan itu? Karena di mana-mana dikatakan upaya hukum untuk masalah korupsi lebih fokus kepada pencegahan. Ya. Bukan penangkapan. Pencegahan artinya supaya kerugian jangan dulu terjadi. Nah, ini sebagai pendamping, sebagai mitra kerja. Lalu di mana? Lalu 2021-2022 saat itu ada COVID, ada apa dan sebagainya. Lalu pendampingan ini kira-kira mengapa sampai hal itu terjadi? Pertanyaan saya yang kedua. Ya, karena anggaran itu turunnya bukan ke dinas. Tapi turun langsung di rekening puskesmas. Lalu dari rekening puskesmas, ya selanjutnya bagaimana supaya uang mengalir sampai di Robert? Lalu apakah Robert dia pakai sendiri? Atau digunakan untuk apa? Kan itu nanti karena sudah lengkap ya nanti di pengadilan lah akan dibicarakan itu. Pasti saya harap itu sampai di saat itu juga. Ya Robert harus omong belak-belakan dan memang dia pasti akan omong belak-belakan apa adanya. Harus bongkar. Bongkar apa adanya. Jangan tutupi. Ya sekarang pertanyaannya apakah dana BOK 2021-2022 sudah pernah ada pertanggungjawaban atau belum? Apakah waktu pertanggungjawaban dana ini terlihat ada indikasi temuan yang merujuk kepada ini atau pertanggungjawaban tidak ada masalah? Itu saya minta supaya itu dibongkar juga oleh, ya ingat wartawan itu adalah pembawa berita. Pemberitaan kabar baik dan itu murid-murid Tuhan Anda sebagai wartawan itu menjalankan ya tugas dari Yesus untuk membawa kabar baik. Coba selidiki itu dan ungkap. Apakah pertanggungjawaban sudah ada atau itu menjadi temuan? Lalu yang berikut, ketika uang itu dibawa, kan namanya pasal dakwaan itu entah pasal berapa tetapi tentang gratifikasi. Yeah. Ada yang memberi, ada yang menerima. Nah Dr. Robert kan menerima. Tapi tidak pernah diungkit, diusut, diselidiki dan ditangkap siapa yang memberi. Mengapa terjadi seperti ini? Apakah tebang pilih? Ataukah membenarkan yang pernyataan saya bahwa ini kasus settingan untuk tujuan tertentu? Ini kan tidak pernah diungkapkan. Ini yang tidak pernah dijelaskan. Apalagi seperti tadi. Ketika sebelum dia maju, sudah peringatkan. Ingat jangan maju. Karena engkau maju, engkau akan ditangkap kejaksaan. Jangan sampai ada screenshot WA yang kemudian kita akan tunjukkan kepada publik. Yeah. Nanti siapa dan siapa akan ada muncul nama-nama yang perintah dari gitu. Artinya sudah ada wanti-wanti. Ya, artinya ya kita omong saja apa yang ada seperti itu. Jadi, nah ini sudah menyatakan bahwa jadi kenapa
yang pemberi itu tidak. Lalu yang berikut, harus buktikan juga karena dana BOK ini tentang peruntukannya untuk apa. Katakanlah kalau misalnya untuk penanganan gizi buruk. Apakah data gizi buruk pada tahun 2021, 2022 trennya sama atau dia melonjak tinggi atau turun? Kalau angkanya turun berarti ada sukses. Karena nilai manfaat daripada anggaran itu memberikan dampak positif, yaitu angka gizi buruk bukan tetap atau malah naik tapi turun. Itu juga harus diungkap sebelum kasus ini ya dia jalan. Karena fakta. Karena ini akan turut menentukan ya wibawa hukum, penegakan hukum dalam kasus ini. Dan turut menentukan itu rasa keadilan masyarakat luas. Sekali lagi, masyarakat umum ini dia orang bilang buta hukum. Tapi mereka juga bisa melihat persoalan-persoalan seperti ini. Seperti saya kembali seperti kasus pisang Cavendish. Salah tangkap, tapi sampai sekarang yang sesungguhnya mencuri sebenarnya tidak perlu untuk pikiran yang rumit. Tangkap saja, waktu itu saya bilang, tangkap saja itu Otto siapa ini, tangkap itu Otto saja. Tangkap saja orang yang ambil dan tanam itu pisang dan mati itu pisang. Tapi kenapa ini tidak? Ini wibawa hukum dipertaruhkan, tapi juga wibawa institusi penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu melakukan perintah hukum, perintah negara untuk menegakkan hukum. Bukan perintah orang tertentu supaya meloloskan dia punya kepentingan. Ini kita akan telanjangi ini terus menerus. Mengapa? Tujuannya bukan sekali lagi memojokkan orang tertentu, menguntungkan orang tertentu, tapi untuk perbaikan kondisi di daerah kita yang miskin dan bobrok seperti ini. Karena kalau itu tidak dibongkar, kalau itu tidak ditelanjangi, maka kebobrokan kita dari waktu ke waktu, anggaran dari pemerintah keluar terus menerus. Kita boleh ribut melakukan penegakan hukum seperti ini, tapi itu hanya pencitraan belaka. Karena upaya yang dilakukan tidak membersihkan, tidak menjernihkan kebobrokan perbuatan-perbuatan bobrok yang membuat daerah kita tetap bobrok. Nah ini yang harus dibicarakan, harus dibahas. Saya akan undang banyak orang untuk datang di sini supaya berbicara tentang hal ini. Jadi memang harus ada evaluasi. Ya. Evaluasi penting terkait pejabat publik. Ya. Khususnya Kabupaten Kupang ke depannya. Terutama dalam transparansi dan akuntabilitas. Ya. Ya, menurut Bapak bagaimana? Ya, seperti itulah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, tindakan penegakan hukum supaya tidak betul-betul merupakan suatu panggilan sesuai tugas dan tanggung jawab negara, bukan hanya karena menjalankan perintah orang untuk melindungi pihak ini dan mengorbankan sana. Tapi untuk betul-betul ya sekali lagi memberikan efek jerak kepada yang salah, siapapun dia, ada berkuasa, punya uang dan sebagainya, efek jerak. Supaya apa? Daerah kita bisa bebas dari keterpurukan seperti ini. Nah itu yang saya harapkan, karena apa? Kalau ini terjadi, yang bermain adalah orang-orang kuat secara finansial, kuat karena kuasa. Apalagi dia sudah punya kuasa, dia banyak uang, dia korbankan sini, korbankan sana, boleh dia korban. Tapi di sini akan tumbuh subur dan keadaan kita tidak berubah. Keadaan kita tidak berubah. Nah untuk keadaan berubah ya pada saat itu, ya saya berkelahi terus menerus dengan DPR. Tapi berkelahi bukan ini karena demi kebaikan. Karena sebagai kontrol. Dan akhirnya apa? Dampaknya PAD kita naik. Daripada sekarang aman-aman, berdamai dalam dosa, uang turun,
daerah kita begini sah. Nah uang yang terus dari rakyat masuk di mana? Nanti hal-hal ini kita akan bicarakan terus menerus begitu. Jadi penangkapan Dr. Robert ini masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Ya, Kalau kita lihat historinya beliau jujur, punya prinsip, lalu tidak haus kekuasaan. Apalagi justru sudah ada ya, MOU antara Kejaksaan Negeri dengan Dinas Kesehatan ya, mendahului. ya. Berarti sebenarnya masyarakat bisa nilai apakah kejaksaan gagal mendampingi. Ya itu biarkan ke masyarakat menilai. Iya. Tapi satu orang dia pernah bilang begini, saya berdiskusi dengan orang, ini orang baik juga. Dia bilang, Dr. Robert ini terlalu bodoh, kok apa? Kalau dia menyangkal saja bahwa dia tidak pernah terima, tidak mungkin. Saya bilang, itulah Robert, bukan bodohnya tapi jujurnya. Maka dia terima ya, dia bilang dia terima. Hanya dia terima, jangan sampai masuk diterima tapi dia untuk digunakan untuk apa? Dan siapa yang kelola itu? Siapa yang ambil manfaat dari situ? Itu yang akan diungkap melalui pengadilan. Berarti Dr. Robert harus ungkap, tidak boleh tutup-tutup. Harus tidak boleh tutup-tutup. Itu kejujuran dia. Jadi bukan kebodohan dia. Tapi kalau dia terima, kalau dia bilang saya tidak terima, saya berdosa. Saya terima dengan tangan saya. Tapi habis itu uang ini dikasih di siapa yang kelola, siapa dapat, siapa yang dapat. Ya itu yang misteri yang harus diungkap. Iya. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi? Ya begitu. Pesan dari Bapak untuk masyarakat? Jadi begini, yang saya minta ialah masyarakat Kabupaten Kupang di mana saja. Yang bisa kita buat ialah mari kita berdoa untuk Kabupaten Kupang ini. Supaya Kabupaten Kupang ini berdoa bagi penegakan hukum. Berdoa bagi para jaksa, para kepolisian, para hukum, para pengacara, para wartawan. Tapi saya juga yang omong-omong ini. Supaya jangan kita memberikan pembelaan, perlindungan kepada yang kuat supaya dia makin kuat dan mengorbankan yang kecil, yang lemah. Kalau tidak keadaan kita akan dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Orang-orang kecil dan lemah sangat diperhatikan. Suaranya sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak pada waktunya. Jadi mari kita berdoa. Dan saya juga punya kelompok doa untuk mendoakan ini. Siapapun dia, lu mau kuat bagaimana? Suatu saat lu akan jatuh. Dan saya mau katakan di sini, ya dari Kabupaten Kupang yang sekarang ada yang bilang dia mau hebat, dia mau apa. Tidak bersih-bersih juga. Ada yang saat ini kalau saya bongkar, hancur dia. Saat ini. Tapi ya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan bekerja. Saya bukan penegak hukum. Dan kita juga tetap akan berdoa. Kita juga akan, saya minta kepada para wartawan. Ya ingat, kamu pembawa berita. Beritakanlah hal-hal apa adanya. Yang baik bilang baik, yang jelek bilang jelek. Kalau kamu dikucilkan orang tapi membela kebenaran, Tuhan bersama dengan kamu. Tapi kalau kamu misalnya membela yang kuat, lalu mengorbankan yang lemah, Anda ketawa hari ini. Tapi waktunya pasti akan datang. Itu yang saya katakan. Baik, terima kasih Bapak Ayub atas diskusi kita dan juga analisa-analisa yang tajam, tapi juga analisa yang menyisakan menantang dan juga membutuhkan jawaban dari khususnya dari dunia jurnalis dan juga para penegak hukum
bagaimana menggali, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik terkait keraguan masyarakat atas penangkapan Dr. Robert Amheka. Saya teringat dengan perkataan Profesor Dr. Yaakob Sayetapi yang mengatakan bahwa meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran akan mengalahkan. Terima kasih Bapak Ayub. Terima kasih. Selamat. Ya, terima kasih. Selamat jumpa kembali di diskusi kita yang lebih seru lagi. Terima kasih. Oke.